Oke, jumpa lagi di channel Yohanogi bersama Om Ditya, ya kan? Yang saya take video tanggal 10 Juli ya, Ya. Sekarang di 14 Agustus ya, 14 Agustus. Hari Pramuka. Salam Pramuka, ya kan? Ya, kita lihat sekarang gimana kabarnya. Baik semua Om Ditya. Baik. Ini Ya. udah pakai 2 kalnes sekarang ya. Ya, sekarang 2 kalnes. Kemarin Awalnya biobol ya? Biobol. Biobol Jadi biobolnya dipindah ke sini satu chamber semua. dijadikan jadi satu chamber di sini semua ya. Kalnesnya jadi 2 chamber. Kalnesnya yang dulu 1 chamber jadi 2 chamber itu ya. Ya. Tuh, setelah itu di sini apa ini? Karang jahe ya. Ya. Cuman nah ini loh karang jahe ya. Kita bukan menjelek-jelekan, tetapi kita bisa ngelihat lama kelamaan karang jahe itu akan tertutup oleh apa ini Om? Detritus ya. Detritus ya, kotoran-kotoran. Ini harus Jadi bakteri yang tinggal di karang jahenya itu lama kelamaan kekurangan oksigen. Padahal bakteri yang ditanam ini adalah bakteri aerob. Nanti dia jadi bakteri anaerob. Kecuali memang Anda mengembangbiakan bakteri anaerob di sini. Ya. Terakhir chamber pompanya ya. Wah, agak tekor ya Om airnya ya, kelihatannya ya. Agak tekor ya. Ala yang main di awal ya. Wah, kalnesnya udah mulai coklat-coklat ini ya Om ya. Ya, Dalam waktu berapa lama ini? Sejak dari baru itu putih kalau nggak salah. Iya, awal putih, terus paling 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. 2-3 minggu udah ada perubahan ya. Iya. Gara-gara crab baktero ini ya, dari Aqua Pro. Crab baktero betul. Betul ya. Mantap. Ya, mantap cepat perkembangannya. Nah, ini skimmernya. Ini paralonnya ya. Iya, toren untuk nyimpan persediaan air. Sekarang udah punya berapa kepiting di tempatnya Om Ditya ini? Kalau bisa tahu. Total ada 8 ya. 8 ya. Hidup ya. Ini tanggal 18 Juli masuk ya. Tanggal 18 Juli pertama kali ambil dari 750 gram ya. Iya. Ambil dari bibit dari saya ya. Ada namanya Mas Slamet, ini siapa Om Ditya? Customernya? Udah di book nih Oh sama lo temen-temen. lo Udah. lo lo lo. Karena minggu depan harusnya udah keluar ini. Ya, coba di ya, cukup Om Ditya. Terus ini tanggal 29 Juli ya. 9 Juli. Ukuran 800 gram ya. 800 gram. Dari saya juga belinya ya. Iya, dari Namanya Ipung ini ya. ya ini kebetulan dari saudara. Oh, saudara ya. Coba ditunjukkan Om Ditya ya. Wah, Ini capitnya. 29 Juli ya. Nanti ini biasa panennya tanggal 29 Agustus ya kira-kira ya. Pas akhir Oke. bulan Agustus. 2 minggu Lagi lanjut Om Ditya. Ini oh ini yang 23 Juli ya. 23 Juli. Oke, ngambil bibit dari saya beberapa kali berarti ya, ada tanggalnya beda-beda ya. Iya. Ini Mantap, 970 nih ya. 97 ini paling gede ini. Paling gede ya. Bude ini. Oh, punyanya budenya udah di booking ini berarti ya. Sudah. Wah. Ya. Linca ya, termasuk linca untuk 970 ini nanti panennya bisa sampai 1 kilo ini. Coba nanti dicek ya. Ditimbang lagi nanti dipanen ya. Siap. Ya, terus ini ada tanggal 18 Juli. Ini pernah jatuh ya? Kok ada yang pecah-pecah itu tulisannya? Pernah pas jatuh ya. Terus Sama tempurungnya bawaan dari awal pecah ya. Sempat pecah. ini Tempurungnya kelihatan pecah. punyanya komun ya. Komunitas Nah, ini ya, ada yang pecah di sana, ujungnya sana ya. pecah Sama capitnya ya. itu habis jatuh. Habis jatuh ya. Oh, jatuh di sini ya? Ya, ini sempat hampir mau Menoloskan meloloskan diri. ini. Waduh. Tapi masih ganas saja ini sampai. Jatuhnya barusan atau masih udah lama? Udah lama, udah 2 mingguan. Oke, 2 mingguan. kita lanjut lagi selanjutnya berapa ini? 897 gram. 897, Ya, hampir tanggal 900. hampir 900 lah ya. Punyanya komunitas juga ini ya. Ini Ya. di booking sama komunitas maksudnya begitu? Iya, udah di booking sama Oh, nggak kelihatan belakangnya ini. Bentar ya. Sehat ini ya, sehat ya. sehat. Oh ya, masih sehat ya. Test kitnya ya, komplit ya. Amonia, KH, pH juga ada, kalsium, magnesium, kalium, mantap. Yang lanjutnya ini yang 25 Juli, Kelas 500. sama 500-an ya, di bawah ya. Gimana Om? Baik-baik juga? Masih baik-baik. Baik. Kalau 500-600 ini biasanya 3 minggu udah boleh dipanen Om Ditya.
3 minggu ya. Nanti atur sendiri 3 minggu ini tanggal berapa ya. Ini yang kedua ya. Ya 500 yang kedua. Nah coba ditunjukkan ke teman-teman. Wah sehat-sehat ya Om Ditya ya. Lo ya udah dia. Ya, masuk dulu ya. Masuk dulu ya. Ya. Bentar, enggak apa-apa. Kita oh, ini keras loh nih. Caketannya keras ini. Ini enggak main-main. Enggak apa-apa, biarkan dulu. Sabar. Kita lanjut ke ini punyanya komunitas ini. Oh enggak, ini kosong. Komunitas juga yang kosong yang ini. Oh, ini kosong. Oh, ada, tapi berapa gram? Ada isinya. 500 juga. 500 juga ya. 500 semua ini. Tanggal berapa ini Om Ditya? Sama tanggal 25 Juli. 25 Juli ngambil ya. Ambil dari saya juga ya. Iya. Jadi totalnya 5 di atas ya Om Ditya ya. 3 di bawah ya. Benar. 55 ini yang di atas 700. Sama 3 di bawah. Jadi 8 ya. 8 Tot dari yang tersedia ini ada 17 box. Wih, ada Aqua Pro-nya juga ya Om Ditya ini ya. Nah, ini sangat membantu Ya, sekali. sangat membantu sekali ya. Oke, nanti kita akan interview dengan Om Ditya. Perkembangannya dari tanggal 10 Juli kemarin hingga saat ini 14 Agustus, 1 bulan lebih sedikit ya. Ya. Apa yang dirasakan setelah memakai produk, setelah ikut kita kerjasama ya. Patungan bibit ya kan. Tapi belum panen ini ya kan. Nanti waktu panennya. Terus juga ada kematian ya kemarin ya waktu itu ya. Ada 1 kematian. Ya nanti kita bahas di interview ya. Kita setting dulu tempatnya, kita duduk yang nyaman, yang enak. Tunggu dulu kita setting. Nah, sudah pas tempat duduknya, dan nyaman, rupanya kita bincang-bincang ya sama Om Ditya ya. Om Ditya kemarin tanggal 10 itu kalau nggak salah, saya ingat itu masih ada 2 kepiting kecil ya, kayak kroyo gitu kelasnya, ingat ya? Ya, memang awalnya sih maunya dari yang kecil dulu ya, Oke. mengenai untuk bisa coba atau eksperimen trap housing ya. Hmm. Cuma mungkin karena waktu itu kan kondisi airnya masih belum tahu harus seperti apa, jadi ya dari kondisinya mungkin secara kadar mineral, terus alkalinitasnya belum begitu tahu, jadi ya Banyak kematiannya meskipun bertahap tapi mati semua. Itu nggak masukkan berapa waktu itu? Ada sekitar 8 sampai 8 kepiting. 8 kepiting guys ya. Jadi waktu belum kenal Aqua Pro, juga belum konsultasi sama saya ya. 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 Masukkan sendiri 8 kepiting ya. 8 kepiting. Kondisi tetap sama. Air dihidratasi apa ada penambahan atau sama? 100 banding 100? Kalau secara kapasitas air sama. Sama ya. Jadi saya bisa simpulkan kalau keliru bisa disanggah ya. Di awal belum pakai Aqua Pro, belum konsultasi dengan saya Yohanoki, masukkan 8 kepiting kroyo. Iya, kroyo. Berarti rata-rata 1 kilo itu 8 itu 1 kilo atau nggak sampai 1 kilo? Kalau di berat secara berat nggak sampai 1. Oke, 8 kepiting nggak sampai 1 kilo dengan posisi filtrasi 1:5 sama ya. Sama. Tapi belum pakai garam Aqua Pro, Belum. pakai air laut di mixing, Iya. belum konsultasi sama saya. Iya. Mati semua. Bertahap mati. Bertahap mati semua. Sisa tanggal 10 yang kita take video itu sisa 2. Sisa 2. Dan itu mati juga. Ada akhirnya mati juga. Akhirnya mati juga. Oke. Setelah tanggal 10 masuk bibit yang 1 kilo, bukan ya, 500 sampai 900 gram nih ya. Iya. Yang kita tadi take video ini itu sudah mulai berganti garam Aqua Pro. Iya, jadi ceritanya gini. Jadi waktu pas mungkin yang Pro itu sempat memang pakai Aqua Pro, cuman dengan kondisi sudah terlambat ibaratnya. Iya, dengan air laut tadi ya. Oh, masih banyak ada laut, ada laut. Aqua Pro itu untuk garamnya, kadar mineralnya gitu ya. Cuman mungkin karena nggak nututin dan waktu itu memang sudah loyo-loyo dan lemes ya kondisinya, jadi ya akhirnya bertahap ikut mati. Akhirnya setelah itu saya Yohan ini datangin bibit yang lumayan besar. Itu saya juga mulai untuk ganti kondisi air sama untuk mencukupkan kadar mineral tadi yang mencukupkan kadar mineral. Oke. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa seperti ini ya. Seperti ini. Nah, okay. Dari yang dulunya 8 kepiting nggak sampai 1 kilo,
sekarang juga kepitingnya 8 ini ya kan? 8 sama. Tapi secara berat itu sudah 1 kilo lebih pasti ya. Iya. Hampir 2 kilo, lebih dari 2 kilo. Lebih ada yang 900, ada yang 800. Nah, berarti kalau kita 3 4 kilo ada. 3 kilo ya, ada 4. 3 ke 4 ya. 3 sampai 4. Nggak lebih sampai 4 kilo ya. Iya. Otomatis pemberian pakannya itu dibanding yang kroyo dulu lebih banyak yang ini atau sama aja? Oh beda, banyak banget yang ini. Soalnya memang nggak tahu ya apakah pengaruh dari aquapro dengan atau kadar mineral yang sudah mencukupi. Jadi pakan tiap harinya itu dia makin lahap dan porsinya itu Makin nambah. Makin nambah gitu. Berarti kalau kita ngomong amonia yang dihasilkan sama pakan jauh lebih besar yang sekarang daripada yang dulu. Iya, pasti betul, ya. Betul. Kalau dulu itu sempat kan nggak sempat awal-awal nggak sempat ngukur di amoniak ya. Oke. Karena waktu pas tahu harus ngukur di amoniak, begitu ngukur di amoniaknya tinggi gitu. Jadi Tinggi. tahu tinggi dan tahunnya dia nggak mau karena amoniaknya tinggi. Nah bertahap akhirnya begitu pakai yang ini amoniaknya dihitung rendah kan maksudnya nggak sampai tinggi itu. Oke. Secara impactnya ke makannya lebih bagus. Lebih lahap ya, Lebih lahap, nafsu makannya. nafsu makannya. Jadi kalau saya simpulkan barusan bahasan dari Uditya ya, jadi 8 kroyo kemarin itu yang nggak sampai 1 kilo, airnya belum pakai aquapro, sempet mau pakai aquapro tapi masih mix dengan air laut juga, Iya. garam aquapro kita ya, dan penumbuhan bakterinya belum optimal menurut saya waktu itu ya, Iya. sehingga 8 kroyo yang nggak sampai 1 kilo ini tumbang satu persatu sampai akhirnya habis semua. Setelah air lautnya disingkirkan dalam tanda kutip, diganti semua dengan air bergaram aquapro, PDAM ya, PDAM. PDAM ya, PDAM. bukan sumur bukan ya, Bukan bukan sumur, ya. bukan RO bukan ya. Bukan, nggak punya. Oke, terus ditambahin dengan pemberian baktero dari aquapro juga kan, Iya. ya kan. Setelah itu malah sekarang amonianya malah bagus Amonia malah Rendah sekali. hampir nggak ada. dibandingkan dulu yang kroyo ya. Iya. Berarti di sini kesimpulan garam aquapro sama krep baktero dari aquapro baik ya. Baik ya. Jadi kalau saya simpulkan kalau dari sisi Repsapnya itu sudah memenuhi kadar mineral. Jadi mungkin dari kadar mineral tapi kepitingnya jadi lebih Nafsunya. lebih bagus dan semangat di Trebles gitu. Terus di bakteronya, Di bakteronya itu ini kemampuan untuk mengurai amonia, nitrit dan nitrat ini benar-benar benar-benar Optimal. bagus ya, optimal karena setelah saya tes awalnya tiap hari di tes itu oke. Jadi akhirnya sekarang ini saya berani untuk bisa ngetesnya seminggu sekali atau seminggu sekali. 2 kali. Amonianya itu. Amoniaknya iya. Mantap. Karena merasa krep baktero dari aquapro ini benar-benar ada wujudnya ya. Iya. Ada manfaatnya ya. Iya. Oke, jadi kita nyimpulkan dari pertama yang tanpa aquapro dan pendampingan dari saya, itu bisa disimpulkan bahwa itu termasuk berhasil atau gagal yang 8 kroyo mati semua itu. Ya bisa dibilang sih gagal ya, Gagal karena ya? memang tambah lama tambah penurunan. Jadi Mati, secara mati, grafik mati. kan dia kan turun ya. Mati Yang terus ya. pertama Itu. Nah. Kalau yang bagus itu kan tambah lama tambah naik ke atas. Setelah saya membeli aquapro dari saya, terus ada pendampingan dari saya, konsultan ya kan, konsultasi dengan saya, sekarang kepitingnya jumlahnya hampir 4 kilo total, sama-sama 8. Yang dulu 8 tapi nggak sampai 1 kilo secara akumulasi jumlah berat ya. Iya. Ini yang tertua tanggal 18 ya. Tanggal 18 ada 2 piring. Berarti 4 hari lagi itu sudah 1 bulan ya. Iya betul, dan sudah siap ini ya. Sudah siap dipanen ya. Ada namanya masing-masing kayak punya saya guys. Ya ini. Jadi saya nggak perlu repot ngejualkan punyanya Undit ya. Oke. Ada mati juga ya. Beli bibit sama saya. Ini berarti Ada 9. Betul. Beli 9 mati 1. Iya, pas, Tinggal pas 8 ini. 18 Juli juga kebetulan waktu itu. Oh, Mati. bibitnya tanggal 18 Juli. Iya. Beratnya berapa ratus gram juga kok? Ingat. 700 700 gram. 700. Itu beli bibit patungan sama saya, ngambil di rumah saya, di tempat krep saya, mati dalam waktu berapa hari? 3 hari, karena memang dari awal itu begitu tidak ke Trebles itu kondisinya udah lemas ya. Oh, udah lemas. Nah, 3 hari kemudian modal. ya betul, karena mungkin ya ini ada beberapa mungkin
waktu itu masih belum tahu arahnya dari Johan mungkin seperti ya. apa gitu ya. Jadi akhirnya kita udah mati Nah, duluan. mati duluan. Itu lemas ya? Lemas kondisinya. Nggak mau makan juga ya? Makan sama Oke. sekali. Terus sempat Anda masak? Iya pasti, Betul, pasti ya? buat sendiri masak. Nah, kondisinya bagaimana? Kondisi kepadatan daging bisa diceritakan? Kondisinya padat ya di badan, cuma memang di secara capit mungkin 60 sampai 65%. Jadi yang mati itu 700 gram setelah dimasak sama Om Ditya, ya kan? Di badan full dagingnya. Badannya full. Jadi waktu pas kita buka ke atas dimakan itu dagingnya banyak. Oke. Tapi di capitnya, ya kan, kurang. masih 65%. Iya. Nah, ya kan. Jadi kadang ada teman-teman yang merasa dibohongin sama saya, Yohanoki. Apa itu yang dimasukkan sama Om Yohanoki itu kepitingnya udah gemuk-gemuk semua, ya kan? Ini kan cuma transit aja. Gimana menurut Om Ditya? Bener nggak? Ya Udah kalau gemuk lihat semua. dari waktu pas kondisinya dimasak, Waktu bibit itu ya? bibit itu datang memang kalau secara kepadatan badan ya itu memang full ya. Tapi kita kan di sini kan mau memadatkan optimal semuanya dari capit sampai badan gitu ya. Jadi kalau memang sampai dari capitnya itu bisa full kan lebih bagus dan secara harga bisa lebih tinggi kan. Oh gitu. ya. Jadi dengerin guys ya. Ini testimoni bukan saya, tapi yang itu 700 gram itu Anda beli kan? Ya. Bukan saya nitip kan bukan kan? Anda beli bayar ke saya kan? Nah, Jadi, sudah beli, sudah lemes mati, masih ngomong bahwasanya bibit yang dari saya itu bener. Kalau badannya ini sudah full, tapi capeknya belum full. Dan ini untuk mengefulkan, untuk menumbuhkan daging di dalam capek-capeknya ini pasti perlu waktu kan? Nah itu. Nah, ya kan. Jadi masuk akal enggak? Kira-kira teman-teman yang lain yang sama-sama 18 Juli ini, ketika nanti 18 Agustus dia akan lebih full capeknya. Ya harusnya sih Logika. secara logika ya, kalau secara makan itu bisa lahap terus teratur terus sampai dengan panen ya harusnya bisa full ya, apalagi sebulan ya. Dan Saya bulan ya. malah dikhawatir, yang saya khawatirin malah keburu hampir molting. Oh ya, enggak sampai kalau molting kalau sebulan enggak sampai. Yang 700 up itu enggak sampai. Tenang aja. Jadi ini ya, dengar sendiri guys ya. Bahwasanya bibit benar dari kita itu bibit yang setengah isi hitungannya. Benar nggak itu setengah ya? Iya. Karena capeknya 65% ya. Ya, yang paling Nah. kelihatan sekali dicapit sih memang. Dengan logika 1 bulan dimasukkan ke dalam vertical crack house, asal sehat, makannya teratur, lahap, nafsu makannya, pasti dalam 1 bulan capeknya ini yang tadi 65% pasti lebih dong. Betul. Karena tiap hari kasih makan kan? Ya. Ya, logika lagi ya kan? Ya. Dan itu yang paling memang yang dilihat customer itu kan kalau secara fisik kan bukan di badan ya. Kalau badannya pasti kan harus Ya. tapi yang paling kelihatan adalah capitnya tadi. Karena pejantan itu capeknya lebih besar pas dibandingkan betina. Jadi memang strategi kita, saya tentunya memasukkan kepiting 500 gram ke atas yang setengah isi. Jadi kalau istilahnya itu STI keras, di badannya ini ketika ditekan itu tidak lembek, bener nggak ya? Tidak lembek kan? Nggak lembek. Tapi di capitnya ini yang perlu kita maksimalkan di vertical crack house ini. Logikanya ketika kita bisa menjaga kepiting tersebut lahap makannya sehat terus sampai selama ya 3 minggu sampai 1 bulan, pastinya logikanya yang 65% di sini jadi lebih keras. pasti lebih. Padat. 80 bisa terjadi, 85 bisa terjadi. Dan itu membuat kalau kita jual ke end user dan end user itu memasak, itu termasuk end usernya seneng atau sedih? Oh, pasti seneng lah ya. Pasti seneng kan? Iya. Nah, jadi ada perubahan menurut saya. Dari 10 Juli kita take video di sini dengan sekarang 14 Agustus. Iya. Waktu itu yang take 10 Juli itu masih belum ada Kepiting besar, ya, Belum karena ada 18 kan, iya. 18 Juli kan yang paling tua kan. Begitu semuanya mati, saya akan kembali menghidupkan dengan Aqua Pro ini kan, Iya. itu bisa menstabilkan Iya. bakteri, terus sama kadar airnya baru bisa masukkan yang kepiting yang besar tadi kan ya. Ya, berani ya. Iya. Itu saya tekankan, berani Om, berani. Iya, Asal ya. Itu tesnya oke, semua oke, udah berani, tapi berani bukan dalam arti
langsung ngawur. semua bro gitu semua gitu. Ngawur-ngawuran ya. Awalnya Tetap ada atas dulu bimbingan dari saya kan, ya, tetap betul. ada pendampingan kan dari Dan saya. dari situ nggak langsung memang baik terus ya. Jadi waktu pas saya masuk 3 loh, ini kok Ada yang kamu mas, nanti om atau kok ini itu saya konsultasinya sama Om Yohan dan sangat bagus sekali sih itu. ya jadi Arahan-arahannya dari Ko Yohan ini. menurutnya worth it nggak sih konsultasinya sama saya itu ada itu biasa kok di YouTube pun atau di googling ada kok, atau memang harusnya lebih baik konsultasi sama saya kalau menurut pendapat pribadinya Ya, gitu ya. kalau saya dari sisi pribadi dan mungkin dari teman-teman di grup yang di Surabaya ini sih ya worth it ya, karena kan dari Om Yohan kan awal mengawali dia beliau menggunakan Aqua Pro seperti apa ya. Jadi waktu pas kita implementasikan bertahap sesuai dengan arahannya Ko Yohan itu ya, dan kelihatan gitu hasilnya seperti apa. Makanya saya kalau begitu di samping menggunakan Aqua Pro juga ada pendampingan. Ini perlu ya? ya sangat perlu sekali karena kan kita Atau nggak tahu. pendampingannya nggak perlu, pokoknya beli nanti tak rasain sendiri. Menurut pribadi aja, kita Ya. jujur aja. Ya, Perlu didampingin atau nggak perlu? ya. Karena kan memang di Aqua Pro itu juga ada dosis-dosisnya ya Om. Oke. Tapi meskipun di situ sudah ada dosis-dosis, kita juga perlu pengarahan kondisi yang di realnya seperti apa. Dan kebetulan Om Yohan ini kan sudah tahu ya untuk takarannya seperti apa, dan kita dari situ kan arahnya Om Yohan udah clear ya. Jadi harusnya pertanyaan seperti apa, jadi bisa pas gitu menurut saya. Nah, memang karena kan kita di grup yang lain, Om Dika juga ada yang membeli Aqua Pro kan? Iya, pasti. Ya kan, dari Jakarta, dari kota-kota lain, tapi ya karena tidak intensif konsultasi dengan saya, akhirnya kan juga hasilnya juga biasa-biasa aja, bahkan dulu juga nggak bagus ya. Iya. Tapi sebenarnya bukan salah Aqua Pro-nya ya. Menurut Om Dika produknya ini jelek atau gimana? Nah, kita Kalau fair saya- aja, ya. kita fair. Ya tinggal penekarannya aja kalau menurut saya ya. Kalau misalkan saya pribadi nggak tanpa arahannya Ko Yohan ini ya ya bisa jadi secara dosis bisa terlalu tinggi atau malah kurang gitu, dan Dampaknya nanti bisa menjadi baik atau ya pastinya akan jadi buruk ya di situ ya. jadi Jadi saran saya sih memang perlu diarahkan didampingin ya. jadi didampingin yang penting yang lebih tahu ya penggunaan Aqua Pro sebelumnya seperti apa gitu. Selepas ya Aqua Pro, pendampingan di saya itu kan tidak melulu Aqua Pro aja kan ya. Ya, Ya. ada yang mengerjakan ini, ada yang menaruh ini, ada yang melepas ini, ya kan? Ya kan, tentunya tidak akan kita buka di sini karena itu adalah tips dan trik ya kan. Nah, itu juga besar sekali nggak manfaatnya. Ya, jadi gini waktu Yang pas remi-remi itu namanya dalam tanda kutip yang sepele-sepele, Iya. tapi ini sangat membantu. banget. Ya. Jadi gini waktu pas saya mungkin konsultasi dengan Ko Yohan ya, itu lebih mungkin kalau bisa lebih aktif kalau memang sekecil apapun itu kalau bisa ditanyakan. Ditanyakan dan dilaporkan ya. Dilaporkan betul. Jadi beliau bisa tahu kondisinya, bisa membayangkan lah ya, paling enggak kondisinya di tempat saya seperti apa. Jadi dia bisa mengarahkan dengan sesuai kebutuhan di travel tadi sih. Ya, travel masing-masing ya. Masing-masing betul. Jadi ya paling nggak jangan sungkan-sungkan. Jadi kalau misalkan kurang apa atau ini kok kayak yang terakhir saya kemarin itu ada kondisi nitritnya jelek, tapi yang di sisi amoninya bagus. Nitritnya Itu saya betul, tinggi. nitritnya tinggi, tapi kok kenapa ini kok amoninya bagus ya? Itu ada arahan dari beliau, pakai gini. Ya saya rasakan juga selang berapa hari setelah dites dan nitritnya bisa turun drastis dari situ. Ya, jadi memang ya rumor-rumor itu yang di luar sana itu cuma rekayasa. Bibit yang didatangkan itu sudah gemuk ya kan, sehingga ya paling berapa hari udah dipanen, tapi itu tidak ya. Iya, Itu harusnya bisa sih ya? enggak. Dan Karena kebetulan ada yang mati itu dimasak, jadi tahu sesungguhnya bahwasanya ini benar-benar sudah padat yang berapa dijual, persen gitu. ya kan, sudah padat siap dijual atau masih perlu Lebih tumbuh lagi. dibudidayakan lagi. Betul. Betul ya, itu yang pertama. Yang kedua, Aqua Pro itu produknya baik, Ya bagus. bagus sih. bagus. Ya, Tetapi cara penggunaan dosisnya
kapan digunakan, iya. itu membutuhkan sedikit sentuhan, ya, arahan dari saya. Iya. Oke. Dan yang ketiga, segala sesuatunya konsultasi Om Didi yang melaporkan itu juga by data, karena mempunyai alat tes kit. Iya. Ya benar kan ya, kita ngomong pH, KH, alkalinitas itu KH, kalsiumnya berapa, magnesiumnya berapa, kaliumnya berapa. Setelah itu juga nitritnya juga, amonianya juga, itu semua kan Om Didi yang melaporkan by data ya. Betul. Jadi Tidak cuma ngasih video air, malah nggak pernah ngasih video air ya, nggak pernah. karena saya bukan Data dukun aja, ya. betul. Saya bukan dukun yang cuma bisa lihat air di video terus bisa menyarankan segala hal sesuatu. Saya bukan orang yang seperti itu, tapi saya adalah orang yang dilaporin data baru saya bisa analisa. Benar seperti itu Iya, betul. yang dirasakan Om Didi Ya, ya? karena semuanya adalah based on analisa ya, nggak langsung kayak saya jelek, ini jelek, oh pakai ini kan nggak mungkin. Mesti ada data dianalisa dulu. Kayak dokter itu ya. Iya, betul. Sakit perut tadi malam makan apa kan begitu ibaratnya kan begitu. Kan harus dicek. Atau ada alergi apa, sempat makan apa kan begitu ya? Ya sama kayak dokter lah. Ya. Nggak langsung dipegang gini, oh sudah gini enggak ya. Pasti ditanyain Betul. historinya ya. Nggak cuma Histori. difotoin airnya terus tahu oh ini kurang segini kurang ini kan enggak. Pasti butuh analisa kayak pH-nya berapa, kadar mineralnya berapa. Jadi dari situ tahu harusnya dianalisa udah pas. Oh berarti bisa memutuskan kalau kurangnya apa. Jadi saya ini masih belum seahli itu guys. Jadi memang kalau melihat air bisa tahu. Mungkin kalau ada orang lain yang seperti itu ya dia mungkin tingkatannya udah jauh di atas saya. Saya juga masih sama-sama belajar. Bulan 3, bulan Maret saya juga banyak mengalami kegagalan di grade saya. Menurut Om Didi, saya ini sudah termasuk orang yang sok tahu dari dia. Gimana? Pribadinya gimana? Kalau saya sih enggak, karena kan koyohannya juga berawal dari kegagalan ya. Dari kegagalan itu kan juga tahu, mungkin ya pasti kan ada analisa yang didapat dan nanti untuk ada pelajaran yang didapat ya. Itu kan pasti pasti akan berkembang gitu. Dan berkembang itu dipakai untuk bisa untuk jadi bagus lagi sih. Ada rumor juga, ada rumor. Itu Yohan Hoki itu bulan 3 itu ngemis-ngemis ya kan, banyak kematian di krebonya, ngemis-ngemis cari ilmu dan segala macam. Sekarang bulan 8 ya. Dalam artian 4 bulan, 5 bulan kemudian sudah berubah menjadi manusia yang sok tahu, ya kan, yang kelihatannya tahu segalanya, ya kan, ya karena saya belajar dari kesalahan saya, sehingga teman-teman yang konsultasi sama saya hindarkan, jangan sampai saya seperti mereka seperti saya yang di bulan 3 yang lalu. Ya. Tentunya tidak saya umbar semua tips dan triknya di YouTube, di grup itu tidak akan saya umbar. Karena konsultasi dengan saya itu juga ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat terms dan conditionnya. Kalau mau nanti japri saya aja. Tentunya ya itu semuanya ada syarat terms and conditionnya. Oke. Termasuk mengganti kalkus dari yang awalnya itu 1 chamber ke 2 chamber ini juga saran dari saya ya, gitu ya. Iya. Nambahin ya. Setelah Om Didi ngelihat saya itu kok mayoritas pakai kalkus gitu ya. Iya. Jadi kalau saya lihat kan awalnya saya untuk biobo ini 2 chamber ya, karena untuk maksimal ya udahlah untuk yang biobo itu 1 chamber aja saya maksimal untuk 2 chamber itu ganti menjadi kalkus. Ya. Dan itu juga pengaruh amoniaknya itu juga langsung ya tinggi dan turun ya, turun drastis dengan kalkus ini ya. Dengan penambahan awalnya sih memang kan karena awal ya, jadi satu minggu 2 minggu. Di 2 minggu pertama itu baru kelihatan secara amoniak itu lancar, maksudnya turun drastis, turun maksudnya enggak awal sempat kuning ya, sempat di atas 0,5 0,2, tapi sekarang selalu putih terus ini. Dan kalau dilihat sih sempat ngasih amonia recover dari Aqua Pro juga ya waktu yang 0,5 itu ya, sempat ya 0,5 yang yang buat gas. Iya. Aquaguard itu loh. Itu kan untuk membuang amonia kan, recover itu. Tapi sekarang udah nggak dipakai kan? Sudah hampir nggak dipakai. Jadi ada yang bilang rumor lagi ini kembali lagi rumor. Kalau pakai Aqua Pro itu nanti ketergantungan, apalagi kalau amonia remover, ya kan? Betul. Tetapi kalau sudah pakai filtrasinya udah kuat, perlu nggak sekarang amonia remover itu? Hampir saya nggak pernah pakai sekarang, karena kan secara amonia masih bagus ya.
Nah, itu jadi bukan ketergantungan. Itu ketergantungan atau tidak itu tergantung juga dari filtrasi Anda udah jadi atau malah filtrasi Anda malah hancur ya kan. Jadi kesimpulan kali ini kalau bisa saya simpulkan, di pertama filtrasinya udah bagus Om Vidya, 1:5. Tetapi karena airnya tidak bergaram Aquapro, yaitu air laut di mix air tawar, betul nggak? Iya. Bakterinya belum pakai Aquapro kan waktu itu ya? Bakteri starternya nggak masih Aquapro, cuman belum bisa apa ya? Enggak, yang Royo 6 itu. Udah Royo 6 udah pakai bakteri, cuma kan memang itu masih belum apa ya? Belum maksimal. Jadi masih putih ya, masih belum matang berarti ya. Belum matang. Oh, Dan jadi cara mematangkannya itu pun juga saya ada tipsnya, beliau ada gitu. tips dan triknya juga ya. Iya, dan akhirnya bisa lebih optimal sih untuk bisa. Oke, saya beri kesimpulan ulang. Jadi di awal masih pakai air laut di mix air tawar. Bakteri starter udah pakai Crab Bactero, tetapi tips dan triknya belum saya berikan. Tapi itu ya, Iya. bener ya. Iya. Masukkan 8 kroyo, yang totalnya ini nggak sampai 1 kilo. Perlahan-lahan mati sampai akhirnya mati semua. Betul. Bener ya. Setelah konsultasi sama saya dan mau dengan berat hati mengganti air laut yang mix tadi dengan full garam Aquapro, itu tentunya ada uang yang dikeluarkan dan yang murah-murah kan, Iya. ya kan. Tetapi demi kebaikan, menurut saya waktu konsultasi demi kebaikan Anda harus melakukan itu dan Anda lakukan. Akhirnya seperti hari ini yang kita sudah ngobrolin, kita sudah lihat ada 8 kepiting yang sama, 9 bahkan mestinya mati 1 dalam 3 hari pertama. Dan total beratnya 8 ini hampir 4 kilo, 3 sampai 4 kilo. Dan rata-rata udah hidup semua, yang paling lama ini hampir sebulan dan siap dipanen. Berarti Aquapro dipakai, ada pendampingan dari saya, semuanya jadilah hari. Jadi nanti kalau tanggal 18 yang sudah dipanen ini dikabarin. Daging di capingnya yang kemarin 65%, itu sekarang menjadi berapa kira-kira? 85% kah atau 90% kah? Tapi kalau secara logika dalam 1 bulan dikasih makan, ya pasti tidak 65%. Ya, pasti lebih naik lah. Cuman kan kalau dari saya kan masih baru tahu ya mau akan panen dan seperti apanya belum bisa memastikan ya. Nanti kita lihat aja hasilnya nanti. Ke depan Om Ditya berani nggak untuk menambah ini? Maksudnya ini kan sudah 3 susun, 3 tingkat, mau ditambah nggak ini? Kalau dari sisi kadar mineral sama amonia, saya rasa sih berani ya. Berani ya? Berani ya. Mau nambah pakai yang besar atau yang 500 untuk 500 gram ini? Rencana, planning. Yang pasti kan nanti yang atas ini kan bakal keluar semua nih, yang atas ini bakal keluar ya. Paling yang atas sih pasti akan ganti yang dengan besar juga. Yang bawah itu 500. Jadi ini nanti tambah lagi rencana. Maksudnya nambah boxnya. Nambah boxnya. Nambah boxnya sih nambah 1 sak kayak kalau 2 sak kayak nggak cukup ini. 1 tingkat. Iya. Tapi yang besar ini ya, karena yang besar ini bisa menyenangkan. Betul, lebih lihat yang kepitingnya besar ini juga lebih kayak lebih healing ya, betul. Self healing ya. Iya, dan secara apa ya, pemasaran tuh memang orang lihatnya gede-gede gitu, ini 200. Kalau dari yang besar loh, udah biasanya kalau udah tahu tingkat kepadatannya seperti apa, harga sih ya mengikuti lah. Mengikuti. Pasti akan mengikuti. Satu lagi yang paling penting sebenarnya dari vertical trap house ini adalah selain itu filtrasi, tips dan triknya sama Aquapro-nya. Yang terakhir ini untung apa enggak? Iya kan? Iya kan? Ya. Secara bibit nanti kemarin kan udah bayar sama saya ya. Karena ini harga di setiap daerah itu berbeda-beda. Kita ngomong harga dalam tanda kutip XX lah ya. Harga yang kemarin beli dari saya sama harga yang Anda jual nantinya ke siapa? Komun, si Mas Lamet dan lain sebagainya ini
Ada untung nggak di sana? Oh, pasti ada untung. Pasti ada untung. Pasti ada untung. Kira-kira dengan listriknya, pakannya, dan kerepotan Anda ini masih ada untung atau kerja bakti? Fair aja. Iya, jadi gini ya, mungkin kalau dari sisi untung ya, kalau dari sisi untung nggak langsung mungkin bisa, oke untungnya langsung tinggi gitu enggak ya. Tapi kalau dilihat dari untung bertahapnya pasti akan nanti akan bisa menggantikan Di semua kan. investasi, biaya investasi ini kan. Ya padahal kita bisa bertahap dulu sih, karena kan dalam rangka awal ini saya kan memang niatnya Coba-coba. coba-coba sama eksperimen kan ya. Jadi mungkin kalau secara untung ya pengen untung, cuman ya paling kalau pengen dapat untung gede sih belum ke arah sana dulu sih. Tapi ya Tapi setidaknya ada untung. pasti untung, pasti ada untung. Karena Dengerin ya. dari hasil penjualan nantinya itu pasti akan lebih tinggi gitu. Ya, dengerin. Meskipun ada kematian ya. Iya, ada kematian. Satu itu ya. Tadi ya. Ya, jadi kita ngomong untung saat untung rugi itu juga harus memperhatikan kematian. Benar nggak? Iya. Umpama 8 ini amit-amit yang mati 5 ya sudah ngomong nggak akan ngomong untung kan? Iya kan? Ya kan? 8 mati 5 gara-gara tidak mau pakai garam Aqua Pro. Ya kan? Tidak mau konsultasi dengan saya. Tidak mau ngetes apa-apa. Kira-kira bisa terjadi nggak itu di tempat Om Ditya kalau tidak pakai garam Aqua Pro, tidak pakai produk-produk Aqua Pro, tidak konsultasi sama saya, tidak rajin ngetes. Yang 8 yang ini kira-kira bisa nggak terjadi mati 5 tinggal 3? Bisa jadi Om, bisa jadi karena kalau saran saya memang kalau udah menggunakan Aqua Pro ini mungkin konsultasikan sama yang sudah pernah memakai atau udah pengalaman lebih banyak sebelumnya ya. Kalau dalam hal ini adalah Bu Yohan ini ya. Dan selain itu ya juga ya bisa mengikuti lah arahan-arahannya gitu. Jadi paling nggak beliau udah pengalaman lebih dulu lah. Lebih dulu banyak mati ya? Iya, Lebih dulu paling nggak banyak ya. Mati itu setelah itu kan menggunakan Aqua Pro dan tahu sendiri seperti apa gitu. Kalau saya lihatnya di sana sih gitu. Jadi nggak lihat lihat Aqua Pro bagus. Kalau bagus kalau saya lihat pasti bagus ya karena kan beliau udah pengalaman dan saya sendiri juga udah mengimplementasikan Aqua Pro ini sih. Gitu. Ya karena pelanggan saya itu bukan cuma Om Ditya, ada beberapa yang lain di kota-kota lain. Mungkin karena kendala jarak ya, karena kota lain di Jakarta dan di mana itu juga kesibukan, akhirnya mereka lupa untuk tanya sama saya. Saya juga nggak akan mungkin setiap hari menanyai semua customer Aqua Pro itu, tidak mungkin, ya kan? Kecuali ada yang masuk ya berkonsultasi, ya kan? Setelah itu yang aktif berkonsultasi dan aktif saya kasih saran, akhirnya ya seperti Om Ditya. Tapi yang tidak pernah konsultasi, tapi beli Aqua Pro, akhirnya juga kurang baik ya. Iya. Betul. Tapi takutnya yang kurang baik itu akan menyalahkan produknya. Iya. Produknya jelek ini Aqua Pro. Nah, padahal ya itu tadi tidak tahu atau kurang mengerti tips dan triknya. Benar nggak? Betul. Ya. Jadi saran saya sih kalau mau konsultasi dengan beliau jangan pas pas udah mau sekarat gitu dari konsultasi Jangan sampai terlambat, jangan sampai terlambat ya. Kalau Kan? bisa begitu beli Aqua Pro, produk-produknya Aqua Pro ya bertahap cara penggunaan sampai mungkin ada tips dan trik yang mungkin disampaikan sama beliau itu mungkin bisa diimplementasikan lah gitu. Dan hasilnya nyata ya. Betul. Dan hasilnya nyata sih, saya juga konsultasi bertahap dengan beliau ya sedikit-sedikit yang dulunya mungkin ada 1-2 kepiting yang mungkin awalnya nggak mau makan atau mungkin lemes itu bisa sedikit-sedikit ada penanganan khususnya ya. Ada kemajuan. Ya, penanganan khusus dan bisa bertahan sampai hari ini juga. Betul, iya. Langsung makanya pulih kembali secara berangsur-angsur ya. Iya. Tidak langsung besok langsung mau makan seperti sedia kala enggak juga ya. Betul. Bertahap ya. Bertahap. Tapi bertahap menuju progres yang baik ya. Betul. Itu semua saran dari saya juga ya. Betul. Ada beberapa juga menggunakan Aqua Pro juga di sana kan ya. Iya. Nah, itu guys. Ya. Jadi rumor-rumor yang di luar-luar sana itu kembali lagi sudah kita terbantahkan. Masalah bibit yang sudah penuh dan siap untuk dijual ya kan. Sudah dibuktikan dengan bibit kepiting yang mati dimasak sendiri sama Om Ditya, ada bagian yang masih kosong, bener ya? Iya, betul. Terus pembelian Aqua Pro ini produknya memang baik, tapi tanpa pengetahuan atau tanpa konsultasi dengan saya,
produk yang baik ini juga tidak optimal berarti ya. Iya. Ya, Optimalisasinya ya harus konsultasi dengan saya ya. Iya. Karena saya sudah pengalaman memakai Aquapro di tempat saya, dan juga saya sudah pengalaman sebelum pakai Aquapro ya banyak mati. Terus secara dari segi bisnis, bibit yang beli dari saya dengan harga awal nanti dijual saat 1 bulan kemudian ini masih ada untung ya. Masih ada untung ya. Meskipun udah pakai Aquapro nih ya. Iya. Pakai ininya, pakai itunya. Nah, kalau saya sudah hitung mungkin penggunaan listrik, terus air, dan yang paling kelihatan dari penggunaan Aquapro itu. Dan pakannya ya, pembelian pakan ya. Terutama itu juga masih ada untung. Masih ada untung ya, masih ada untung. Karena penggunaan Aquapro kan nggak, Aquapronya pun kan nggak dipakai setiap saat kan. Iya. Begitu nanti dalam kondisi baik ya udah. Ada yang dilepas ya. Ada yang dilepas. Ya. Nah, tapi tentunya dalam segi bisnis tadi yang menguntungkan tadi harus diimbangi dengan mortality atau tingkat kematian yang rendah atau tinggi? Yang rendah ya. Ya. Ya, jadi untuk mewujudkan tingkat kematian yang rendah tadi itu ya kembali lagi, muter lagi urusannya ya kan, pakai Aquapro, pendampingan dari saya, sehingga banyak sedikit kematian. Bukan berarti nggak ada kematian ya, saya nggak pernah janjiin ya, nggak pernah menjamin kalau konsultasi sama saya itu 0 kematiannya, enggak ya. Tergantung kondisi crabnya sendiri. Tapi yang saya janjikan itu nanti ketika dipanen periode tersebut itu banyak yang dipanen hidup daripada yang mati. Kematian pasti ada, di tempat saya juga masih ada kematian sampai sekarang. Tetapi masih ya kematian yang rendah, hasil panen yang tinggi, keuntungan di sini bisa nutup ya. Ini testimoni guys ya. Beliau Om Ditya beli Aquapro sama saya, itu membayar saya. Konsultasi juga ada sedikit juga membayar ke saya. Tetapi dia berkata, ya memang fakta realnya seperti apa. Beli bibit pun bayar sama saya. Iya. Dan sudah ada yang mati dimasak juga sudah tahu bahwasanya ini bibit yang seperti apa. Apakah yang seperti saya omongkan atau malah dileput, malah berbohong saya. Ya. Inilah. Jadi kembali lagi 14 Agustus kita take video di Om Ditya dibanding 10 Juli. Menurut saya ini sudah ada, bisa dibilang keberhasilan atau sama-sama aja atau kegagalan. Ya kalau dilihat dari sampai sekarang ya performanya vertikal saya bilang berhasil lah ya, berhasil ya. Karena dari yang kesehatan naik turunnya sampai sekarang bisa naik gitu ya. Ada kematian tapi yang mau panen ini juga lebih banyak daripada yang mati, nutup itu semua ya berarti menuju tren positif ya. Betul ya. Berani nambah boxnya lagi, 1 sak lagi berarti. Berani nanti rencananya mau coba 1 sak lagi kalau bikin sendiri nanti. Satu iya. DIY. Mau di sini. Iya. Karena rencananya kalau memang yang produk jadi ini kan ada space kosong di sini ya. Di sini. Untuk atasnya ya kan. Ini yang membayari saya. Beli bibit, beli Aquapro, konsultasi pun bayar saya hitungan istilahnya. Tetapi beliau ya ini fakta realnya seperti ini. Ya kan. Jadi teman-teman yang lain terutama yang di Surabaya, ayo yang punya vertical crab house saja ya, yang belum pasang sebaiknya jangan, sudah, apalagi belum ada background di air ya, melihara ikan dan lain sebagainya, jangan. Tapi kalau siap dengan BEP yang 3 tahun bahkan lebih dari 3 tahun, itu dengan catatan ya seperti Om Ditya ini, ada kematian tapi waktu panennya nanti masih untung, itu aja 3 tahun. Apalagi kalau masuk 9, mati 5, tinggal 4, ya sini nggak ada untung. Kalau nggak ada untung ya BEP-nya lebih lama lagi ya kan Om Ditya ya. Iya. Ya jadi teman-teman yang di Surabaya atau mungkin seluruh Indonesia, kalau yang sudah punya vertical crab house dan terkendala, pastinya banyak Om Ditya ya. Iya. Ya karena Om Ditya udah pernah ngalamin ya. Iya. Tidak segampang atau seindah yang di YouTube itu ya Om ya. Awal-awal saya pikir kan, saya juga jujur awam ya, nggak pernah tahu tentang akuarium perikan dan sama sekali. Tapi berani DIY sendiri ya. Oke. Iya, betul. Kondisinya itu tahu. Awal-awal sih saya lihat kok mudah. kayaknya
menggiurkan gitu ya membuat ini. Gampang ya. Begitu lihat ini terus lihat dari video-video yang lain kok pernah sempat merasa ciut kok ini ya. Ya. Padahal udah siap Semuanya. box dan filter gitu, tapi begitu beliau sempat Upload video ya. upload video yang setelah kejadian itu Tak seindah itu ya, tak seindah. tak seindah itu. Oh, yang awas buaya flexing ya. Betul. Terus setelah itu beliau udah mengupload kembali kepitingnya kok dengan pakai Aqua Pro ini kok oke gitu. Jadi saya coba belajar dari beliau seperti apa untuk bisa bertahan gitu. Jadi, karena saya udah terlanjur di sini. Ya, jadi udah terlanjur. Jadi saya juga kalau berkonsultasi sama saya itu dengan syarat dan ketentuannya salah satunya ya udah terlanjur ini. Kalau sama sekali belum, saya juga nggak mau. Ya, bukan saya sombong, bukan. Tetapi, aduh, sebaiknya kalau belum, sebaiknya jangan. Percaya sama saya. Tapi kalau sudah terlanjur, ya itu syarat dan kondisinya ya itu. Salah satunya ya kan. Nah, akhirnya, oh dia ini sudah terlanjur, saya mau nggak mau ya oke lah. Daripada barang tersebut, ini kalau tutup, amit-amit ya, jangan sampai ya. Ini sudah nggak ada harganya, bener nggak Om Didi ya? Iya betul. Ini mau dijual siapa yang mau beli? Buatan sendiri juga. Nah, apalagi DIY ya, DIY ya. Kalah dengan yang udah. Akhirnya ini berakhir di mana? Tempat pembuangan sampah ini tadi. Iya pasti. Ya kan? Dan membuangnya aja kita bisa harus membayar uang sampahnya. Bisa keluar nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa dibuang di sampah lingkungan ini nggak bisa kan? Akhirnya kita malah keluar uang lagi untuk membuang. Makanya saya bukan kasihan ya, saya menyayangkan kalau udah terlanjur ya oke lah, ayo konsultasi dengan saya, syarat dan ketentuannya ada ya kan. Aqua Pro juga perlu digunakan ya kan. Kalau perlu dirombak total airnya dengan garam Aqua Pro pun bila perlu, dan sudah dilakukan Om Ditya dan hasilnya ada. Selain produk-produk Aqua Pro yang lain ada ammonia remover, ada bakteri starter, ada dosingan mineral ya kan. Terus ya udah jadinya happy sekarang, happy ya kan. Nah itulah, jadi tidak menjamin dengan filtrasi yang besar pun tanpa adanya sentuhan-sentuhan khusus itu juga banyak kematian. Itu sudah terjadi di Om Didi. Dengan filtrasi yang besar itu adalah kalau bangunan itu fondasinya, tinggal kita gimana ini bangunannya disetel bagaimana supaya bisa kuat, bisa bagus, bisa indah, bisa cantik ya kan, tapi juga enak kan, begitu kan. betul. Nah, nggak asal kuat aja ya kan. Oke, kita akhiri. Sudah dilihat tadi di awal kepiting-kepiting Om Didi ya. Semoga nanti tanggal 18 Agustus ada yang panen bisa di report ke saya ya. Setelah kosong nanti ambil beli lagi ya, sampai tanya lagi ya. Iya, pinginnya mau ya lagi, iya. Nah, teman-teman Surabaya ayo yang sudah punya vertical crab house ya kan, daripada vertical crab house Anda mangkrak ya kan, nggak apa-apa, hubungi saya. Tentunya ada syarat dan ketentuannya, tetapi masih worth it ya, masih worth it ya. Beli Aqua Pro, bayar konsultasi sama saya sebenarnya kan, karena tahu sendiri kan produk Aqua Pro kan banyak loh. Ya. Jadi ya paling nggak mana yang mau dipakai atau digunakan kan yang tahu mungkin dari Om yang sudah tahu sebelumnya. bayar konsultasi sama saya, beli bibit sama saya ya kan, untuk di Surabaya maksudnya ya. Terus nanti ngejualnya kalau bisa dijual sendiri oke, kalau enggak Beliau juga bisa, saya bisa bantu jual bantu juga. ya kan ke end user. Jadi teman-teman di Surabaya kembali kita mengajak, kalau berkenan ayo ya kan, daripada vertical crab house Anda yang sekarang terkendala itu menjadi mangkrak, sayang kalau seperti itu. Tapi ya terserah Anda, ini terlepas kembali ke pertimbangan Anda sendiri. Kita akhiri vlog kali ini dengan Om Didi. Kita sudah punya tambahan teman ya di Surabaya ya untuk itu ya. Iya, Ada 2 lagi ya. Dua. Nah, Dari yang awal ke awal ada awal 3, 4 sama saya ya. Nah, sekarang sudah jadi 6. Ya, dan kita saling sharing ya Om. Sharing-sharing ya. Nanti mungkin di tempatnya Koindra di Benowo nanti akan saya take video juga. Mungkin berapa hari ke depan atau berapa minggu ke depan. Kita akhiri vlog kali ini. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi. Mantap.